Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk belajar dan berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 122, masih berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari halaman 122. Beliau mengatakan wa yastaqirru ilmuka wa tuqinu biqalbika anna rajulan ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa syahadahu wa amana bihi wa taba'ahu walau sa'atan min naharin afdalu mimman yarahu walam yusyahidhu walau ata bi a'malil khalqi ajma'in. Dan wajib engkau mengetahui, meyakini dengan hatimu bahwasanya seseorang, yaitu dari kalangan sahabat Rasul, yang pernah melihat Nabi, menyaksikan Nabi, beriman kepada Nabi dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sesaat saja, dia lebih afdal, lebih mulia daripada yang belum pernah melihat Nabi, belum pernah menyaksikan Nabi, meskipun dia mengamalkan semua amalan manusia. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan di sini ada beberapa faedah yang mungkin perlu kita tekankan. Yang pertama, tentang definisi sahabat Nabi. Di sini ditegaskan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, sahabat Nabi adalah yang pernah melihat Nabi, atau mungkin lebih tepatnya lagi yang pernah berjumpa dengan Nabi. Karena kalau kata-kata melihat Nabi bisa jadi ya disalahpahami. Ada sebagian sahabat Nabi yang buta. Seperti siapa?
Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu muadzinnya Rasul. Apakah nggak termasuk? Karena kata-kata di sini melihat, beliau tidak bisa melihat karena buta. Makanya ada sebagian yang lebih menekankan dengan istilah man laqiyan nabiyah, yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya yang meninggal di atas keimanan. Kemudian di situ ada penekanan yang sangat amat bermanfaat bagi akidah ahli sunnah, sekaligus membantah syubhat ahli bid'ah tentang definisi sahabat. Walau sa'atan min nahar, meskipun berjumpa melihat Nabi hanya sebentar, sesaat, ya. Tidak harus tahun 2 tahun seperti yang disyaratkan oleh tokoh kelompok Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani, yang mendefinisikan sahabat itu syaratnya berjumpa bertemu dengan Nabi setahun atau 2 tahun. Kata para ulama, dari situ banyak yang akan dikeluarkan dari kategori sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, karena syubhat, kesesatan, kebatilan itu ada yang halus. Pura-pura membuat definisi tentang sahabat Nabi seolah-olah cinta sahabat Nabi, padahal di dalamnya banyak racunnya, ya. Maka dibantah oleh para ulama. Makanya Taqiyuddin An-Nabhani, pelopor pendiri Hizbut Tahrir, dia mengeluarkan Muawiyah, sahabat Rasul, khalul mu'minin, istilahnya pamannya kaum beriman, karena Rasul menikahi saudarinya Muawiyah. Akan ada pembahasan khusus dalam hal ini tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, halaman 129, ya, 7 halaman setelah ini insyaallah taala ada pembahasan khusus tentang khalul mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Beliau adalah saudara dari Ummu Habibah, istri Rasul SAW. Maka Muawiyah adalah siapa? Pamannya kaum mukminin, ya. Tokoh Hizbut Tahrir tadi mengeluarkan Muawiyah dari kategori sahabat Nabi dengan definisi yang sesat, menyesatkan tadi. Makanya kalau kita baca ucapan para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah, seorang itu dikatakan sahabat Nabi meskipun sesaat saja bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di sini dikatakan demikian oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghbari, demikian pula dalam kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Tidak ada yang mensyaratkan harus setahun 2 tahun bermajelis, bertemu ataupun berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata beliau walau sa'atan min nahar. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu ditekankan dalam ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ghbari di sini, yaitu tadi keutamaan para sahabat tidak ada duanya, tidak ada yang bisa menandinginya. Seperti dalam sabda Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadi, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma balagha mudda'adihim wala nasifah. Kata Rasul, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai 1 mud sedekah dari kalangan para sahabat, atau bahkan separuhnya. Keutamaan para sahabat tidak ada duanya, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan ini pula yang diucapkan oleh para sahabat juga, seperti dalam ungkapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dua-duanya pernah mengatakan ucapan yang semakna, seredaksi juga. Abdullah bin Umar mengatakan, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala muqamu ahadihim sa'atan, ai ma'an Nabi sallallahu khairan min amali ahadikum umrahu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Jangan kalian mencaci maki para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kebersamaan mereka bersama Nabi sesaat saja lebih baik daripada amal perbuatan kalian atau salah seorang dari kalian seumur hidup kalian. Ini sekali lagi yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Keutamaan para sahabat Nabi tidak ada yang bisa menandinginya. Kita wajib meyakini para sahabat Nabi manusia yang termulia di atas muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Manusia terbaik, kata Rasul, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabatku. Tentunya yang terbaik setelah para nabi, para rasul. Ini yang harus diyakini. Makanya disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, itu lebih baik daripada yang belum pernah berjumpa melihat Nabi meskipun dia beramal dengan amal-amal kebaikan dari seluruh manusia. Makanya ada ulama yang ketika ditanya lebih baik mana antara Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya dan seterusnya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kata sebagian para ulama, debu yang istilahnya dikeluarkan oleh kudanya Muawiyah bin Abi Sufyan lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Artinya Muawiyah bin Abi Sufyan lebih mulia daripada apa? Umar bin Abdul Aziz. Kadang orang-orang itu terlalu berlebihan terhadap Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita yakini beliau adalah khalifah yang adil, namun beliau bukan sahabat Rasul. Tentunya sebaik-baik Umar bin Abdul Aziz masih tidak ada apa-apanya dibanding sahabat Rasul, apalagi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi, ini yang wajib untuk kita yakini. Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Rasul lebih baik daripada Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Kemudian kita baca lagi ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, thumma atarahum ala jami'i ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita mendoakan para sahabat Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati mereka, atau at-taraddi anhum. Dalam ungkapan sebagian para ulama salaf, at-taraddi anhum, mendoakan mereka dengan keridhaan, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Tsumma atarahum ala jami ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saghirihim wa kabirihim, yang kecil maupun yang besar, ya. Yang penting tadi definisinya yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan keimanan, itulah sahabat Rasul. Maka tidak pandang bulu, yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun perempuan, mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ayat-ayat, hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat mencakup mereka semua ini, ya. Ini ditegaskan karena mungkin ada yang mengatakan, oh itu bagi yang sudah balik saja dan seterusnya. Tidak, yang masih kecil pun kalau dia berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan iman, itulah sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula yang perempuan, apalagi ummahatil mu'minin. Dan insya Allah juga akan ada pembahasan tentang ummahatil mu'minin, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Ini halaman 127. Insya Allah ini ada sambungannya, masalah pembahasan akidah dari sunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Namun ini salah satu akidah ahli sunnah, mendoakan para sahabat Rasul dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan keridhaan. Dan ini yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ada yang ingat ayatnya? Di situ ada poin masalah doa. Insya Allah mungkin banyak yang juga memakai doa itu.
Ada yang ingat? Nah, sudah kita kasih passwordnya itu. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. Allah setelah menyebut tentang para sahabat dari kalangan muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini ayat yang ke-8 dari surat Al-Hasyr. Bagi para fuqara muhajirin yang mereka dikeluarkan dari rumah mereka, dari harta mereka, mereka mengharapkan pahala karunia dari Allah. Ketika mereka hijrah, mereka hanya mengharapkan pahala karunia dari Allah. Dan Allah katakan wa yansurunallahu wa rasulahu. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Allah tahu hati para muhajirin, para sahabat Rasul, mereka betul-betul menolong agama Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur keimanannya. Kemudian Allah memuji kaum Al-Ansar. Walladzina tabawwa dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Al-Ansar yang telah menempati kota Madinah dan mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak mendapati kedengkian ataupun hal-hal yang tidak mengenakan terhadap para muhajirin, dan mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka. Barang siapa yang dilindungi, dijaga dari kebakhilan, mereka lah orang-orang yang beruntung. Allah memuji pada ayat yang ke-8 kaum muhajirin. Kemudian Allah memuji kaum Al-Ansar. Kemudian ayat yang ke-10 tadi, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah siapa? Para sahabat. Apa kewajiban mereka terhadap para sahabat? Allah katakan yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Siapa yang paling mendahului kita dengan keimanan? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sekali lagi Allah menugaskan, mewajibkan kepada kita. Ya. Meskipun ini sekedar kabar, namun intinya perintah Allah untuk kita mendoakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beristighfar untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan tentang orang-orang yang mencaci maki para sahabat, umiru bil istighfari lahum. Mereka kok mencaci maki para sahabat Rasul, sedangkan mereka diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampun kepada para atau untuk para sahabat Rasul SAW. Kemudian beliau membacakan ayat tadi, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ini mendoakan kebaikan untuk para sahabat Rasul SAW, entah dengan memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, atau mendoakan mereka dengan keridhaan ataupun dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahimahumullah. Meskipun yang paling masyhur at-taradi anhum, mendoakan mereka dengan keridhaan. Seperti yang sudah pernah kita isyaratkan, para ulama kalau melewati nama-nama para sahabat diiringi dengan ucapan, misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abdullahnya sahabat, Al-Abbas bin Abdul Muthalib juga sahabat Rasul radhiyallahu anhuma, kedua-duanya sahabat pakai radhiyallahu anhuma. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau para sahabat semuanya radhiyallahu anhum, ya. Kemudian kalau Aisyah misalnya perempuan radhiyallahu anha dan sebagainya. Ini intinya mendoakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Wa tarahum ala jami ashabihi sallallahu alaihi wasallam saghirihim wa kabirihim, awalihim wa akhirihim, dari yang pertama dari kalangan sahabat sampai yang terakhir. Ya. Ini sekali lagi tidak pandang bulu, yang penting masuk dalam kategori definisi sahabat tadi, maka dialah
yang wajib untuk kita cintai, yang wajib untuk kita puji, dan wajib untuk kita doakan. Awalihim wa akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Wa dzikru mahasinihim, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa nashru fadailihim, kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah SAW, menyebarluaskan keutamaan, keistimewaan para sahabat Rasulullah SAW. Makanya dalam Sahih Bukhari misalnya, Sahih Muslim dan yang lainnya, ada bab-bab khusus tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW, seperti yang sudah kita isyaratkan waktu yang lalu. Wa dzikru mahasinihim wa nashru fadailihim. Ini intinya salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memuji para sahabat Rasulullah SAW. Lawannya haram mencaci maki sahabat Rasulullah SAW, seperti yang sudah kita sampaikan hadisnya tadi. Apa hadisnya? La tasubbu ashabi. Antum juga selanjutnya menghafalkan hadis-hadis yang pendek tersebut, terutama untuk membela kehormatan para sahabat Rasul. Ini juga kewajiban kita terhadap para sahabat Nabi. Mereka memiliki keutamaan jasa yang luar biasa atas kita. Ba'dallah azza wa jalla, Islam sampai kepada kita, Al-Quran, hadis Rasul sampai kepada kita. Ini yang pertama karena karunia dari Allah, kemudian karena perjuangan jasa para sahabat Rasulullah SAW. Kewajiban kita, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Di antaranya membela para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya antum hafalkan hadis tersebut. Kalau ada yang coba-coba mencaci maki sahabat, di antara orang-orang yang mungkin awam ataupun yang terpengaruh dengan syubhat orang-orang Syiah, Rafidhah dan seterusnya, sampaikan hadis tersebut. La tasub ashabi. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Bahkan lebih dari itu, Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Bagaimana mereka mencaci maki para sahabat Rasul, sedangkan Allah dan Rasul memuji para sahabat dengan pujian yang luar biasa, yang sudah sering kita sampaikan ayat-ayatnya. Surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka, Allah puji mereka. Kok ada orang-orang yang mengaku kaum muslimin mencaci maki para sahabat, membenci para sahabat Rasul? Naudzubillah min dalik. Ini jelas-jelas menentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr tadi. Demikian pula dalam surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyiddal kufaru hama'u bainahum tarahum rukan sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit taurati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yujibu zur'a liyaghidha bihimul kufar wa adallahu alladziina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah, dan yang bersama beliau yaitu para sahabat, mereka keras tegas kepada orang kafir, kasih sayang di antara mereka. Engkau melihat mereka, kata Allah, sujud rukuk mengharapkan karunia dan pahala keridhaan dari Allah. Tanda mereka ada pada bekas sujud di wajah mereka. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan Injil, seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu membesar dan membuat takjub penanamnya, yaitu Rasulullah SAW. Untuk Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat, dan Allah berjanji kepada orang beriman beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Luar biasa pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Makanya
Orang yang mencaci maki para sahabat Rasul, dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah, dan bahkan bisa kafir, keluar dari al-Islam. Di antaranya kita mau bawakan ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an. Barang siapa yang memperalat satu sahabat Rasulullah SAW atau membencinya karena suatu hal, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan satu sahabat tadi, maka dia mubtadi'an alil bid'ah hatta yatarahama alim jami'an, sampai dia mendoakan para sahabat dengan rahmat. Wa yakunu qalbuhu lahum saliman, dan hatinya selamat dari kebencian, kedengkian terhadap para sahabat Rasul SAW. Bahkan tadi, kalau satu sahabat dicaci maki, dibenci, ahli bid'ah. Kalau mungkin secara umum mayoritas para sahabat bisa kafir, seperti yang difatwakan oleh Imam Malik rahimahullah ketika mentafsirkan surat Al-Fatah tadi, liyaghidha bihimul kufar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatan anhu bitakfir rawafid. Dari ayat inilah Imam Malik berdalil akan kafirnya kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan masalah yang bisa dipandang sebelah mata. Ini masalah akidah, ini prinsip agama. Ya. Apalagi ini berkaitan dengan pembawa agama al-Islam. Makanya orang-orang orientalis, mereka ketika mau menjatuhkan Islam, di antara caranya menjatuhkan para sahabat Rasulullah SAW. Untuk apa? Kalau sudah yang membawanya dijatuhkan, maka yang dibawa juga akan apa? Jatuh otomatis. Ya, seperti dalam persidangan. Kalau ada saksi membawa persaksian, kalau mau dijatuhkan persaksiannya, dijatuhkan siapanya? Saksinya. Ya, itulah yang juga diucapkan oleh Imam Abu Zur Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila Anda melihat satu orang mencaci maki seorang sahabat Rasul, ketahuilah dia zindik, munafik. Li'anal Qur'an indana haqqun wa rasul indana haqqun wa inna ma adda ilaina hadzal kitab wa sunnah ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Qur'an dan sunnah itu hak menurut kita. Dan mereka ketika mencaci maki para sahabat, tujuan utamanya ingin menjatuhkan Al-Quran dan Sunnah. Wal jarhu bim aula, mencela, mencaci maki yang mencela para sahabat itu yang lebih utama. Wahum zanadiqah, dan yang mencela para sahabat mereka adalah zindiq. Dan Rasul telah bersabda, ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Al-ansar la yuhibbum illa mu'minun. Kaum al-ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang beriman. Sebaliknya kata Rasul, ayatun nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar. Al-ansar la yubghidum illa munafik. Kelompok al-ansar tidaklah yang membenci mereka kecuali orang munafik. Maka sekali lagi, ini yang harus kita yakini, harus kita pegang erat sampai mati, akidah as-salaf ahlus sunnah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wal iktida'u bihadiyihim, dan kewajiban kita terhadap para sahabat mengikuti jejak mereka, meneladani mereka, terutama dalam masalah al-aqidah. Wal iktifa li atharihim, ya, mengikuti jejak mereka, meneladani mereka, menjadikan mereka sebagai suri teladan dalam beragama ini. Dan inilah yang dikenal dengan istilah dakwah salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Seruan untuk kita ini beragama mengikuti ajaran para salaf. Siapa salaf? Di antaranya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali yang tidak tahu apa itu dakwah salafiyah, apa itu as-salafi,
Apa itu as-salafus saleh? Maka kita katakan as-salaf yang dimaksud dalam kitab-kitab akidah itu salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para pendahulu kita yang saleh. Sebagaimana kata Rasul tadi, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, kemudian yang setelah mereka, yaitu para tabi'in, setelah para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini yang dinamakan dengan para salafus saleh. Dakwah salafiyah yaitu seruan dakwah untuk mengikuti jejak para as-salafus saleh. Ini yang harus kita paham. Yang ini hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap muslim muslimah dalam beragama Islam mengikuti pemahaman ajaran para sahabat. Di antaranya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghairi di sini, dan kita mau tambahkan dari ayat-ayat hadis dan juga ucapan para salafus saleh yang lainnya. Ayat tadi surat At-Taubah ayat 100 jelas-jelas Allah ridho kepada mereka. Kepada siapa? Al-muhajirin, al-ansar, dan yang ketiga walladzina taba'uhum biihsan, yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Para sahabat Rasul. Allah ridha kepada mereka. Bahkan Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah sediakan bagi mereka, Allah berjanji kepada mereka untuk Allah berikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai akan Allah berikan kepada yang mengikuti para sahabat Rasul. Jalan menuju surga hanya lewat jalannya para sahabat Rasul SAW atau para sahabat dari Rasulullah SAW. Ini yang Allah firmankan. Maka kewajiban kita mengikuti para sahabat Rasul dalam beragama ini. Bukan mengikut adat istiadat atau mengikuti kebanyakan orang atau mengikuti ucapan fulan dan Allah, namun mengikuti ajaran para salafus saleh. Ini perintah Allah. Bahkan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana a'lam bil haqqi wa atba' lahu fahuwa aula bisiratil mustaqim. Barang siapa yang lebih mengetahui tentang kebenaran, yang lebih mengikuti kebenaran, dialah yang lebih utama dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian beliau mengatakan walihada fassara salaf as-siratal mustaqim bi Abi Bakar wa Umar wa bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para salafus saleh mentafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, dengan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihi ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tekankan dalam surat Al-Baqarah juga. Allah mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi tidak ada siratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak ada petunjuk kecuali mengikuti petunjuk jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada jalan menuju keridhaan Allah, menuju surga Allah kecuali mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, yang jujur. Dan Allah katakan tentang kaum muhajirin tadi, ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur keimanannya. Maka perintah Allah untuk mengikuti para sahabat wa kunu ma'as shadiqin. Demikian pula dalam surat Luqman kata para ulama, wattabi' man anaba ilayya. Dalam surat Luqman Allah mengatakan, ikutilah orang-orang yang bertobat kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim juga, para sahabat adalah manusia yang paling bertobat kepada Allah. Maka kewajiban kita mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari beberapa ayat Al-Quran yang mewajibkan kita ittiba, mengikuti ajaran para sahabat
ar-Rasul seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Akbari. Kita mau tambahkan lagi dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yang sudah masyhur hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafar rasyidin. Kata sebagian para ulama, al khulafar rasyidin ini ada yang bermakna umum, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Ada yang bermakna khusus, yaitu 4 sahabat Rasulullah SAW. Intinya mengikuti jejak para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah Rasul. Ya. Makanya sekali lagi mengikuti jejak, pemahaman, ajaran para sahabat hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bukan merupakan pilihan atau sunnah mustahab, tidak. Setiap yang mengaku muslim atau muslimah dalam beragama Islam ini, kewajibannya dalam beragama Islam mengikuti para sahabat Rasul, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang Rasul tegaskan dalam hadis perpecahan umat, sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula hadis tadi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini bentuknya kabar berita, namun di situ tersirat perintah untuk mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi juga Rasul mengatakan khususnya tentang Abu Bakar wa Umar, seperti yang sudah kita sampaikan, beliau mengatakan iktadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikuti 2 manusia sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Ini sekali lagi perintah Rasul kepada kita kaum muslimin untuk mengikuti ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan dari beberapa riwayat dari kalangan sahabat Rasul tentang kewajiban mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang masyhur. Beliau mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, maka jadikan para sahabat Rasul sebagai suri toladan. Kenapa demikian? Kata beliau, fa innahum kanu abarhadil ummati quluban. Karena mereka para sahabat yang paling baik hati mereka. Mana dalilnya? Tadi Allah menyebutkan bagaimana hati para sahabat ketika beribadah kepada Allah, tarahum rukan sujada yabtahuna fadlan minallah. Allah tahu hati para sahabat. Wa yansurunallaha wa rasulah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, Allah melihat kepada hati-hati manusia, lalu Allah mendapati sebaik-baik hati manusia hatinya Nabi Muhammad SAW, maka Allah pun mengutus beliau sebagai rasulnya. Kemudian Allah mendapati hati yang terbaik setelah hati Nabi Muhammad, hatinya para sahabat, maka Allah pilih para sahabat sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang kewajiban mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya kata beliau, barang siapa yang ingin mencari suri teladan, jadikanlah para sahabat Rasul sebagai suri teladan, karena merekalah orang yang paling baik hati mereka. Kemudian wa a'maqahum ilman, yang lebih mendalam ilmu agama mereka, karena mereka para sahabat yang langsung belajar Islam kepada Rasul SAW, belajar Al-Quran dan Sunnah kepada Rasul. Mereka yang lebih tahu tentang Islam, tentang Al-Quran dan Sunnah. Makanya ini kita tambahkan lagi dari ucapan Abdullah bin Abbas, kita selingkan langsung ketika beliau berdialog dengan kelompok Khawarij, seperti yang sudah kita
bahas 109 faedah dari dialog beliau dengan Khawarij di masjid ini. Beliau pernah mengatakan kepada kelompok Khawarij, kelompok teroris pada waktu itu, bahwasanya ji'tukum min indi ashabi Rasul sallallahu, aku diutus oleh para sahabat Rasul sallallahu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, alladzina nazala alaihimul Qur'an, yang mana Allah turunkan Al-Quran kepada mereka, wahum a'lama minkum bitafsirihi, dan mereka lebih paham tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian wahai kelompok Al-Khawarij. Ini harus kita yakini, para sahabat yang paling paham tentang Islam, atau kalau lebih tambahkan lagi, hum aslam wa a'lam wa ahkam. Para ulama mengatakan para sahabat lebih selamat, lebih bijak, dan lebih paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita mengikuti jejak mereka. Kemudian kata Abdul Mas'ud tadi, a'maqam ilman wa aqallahum takallufan. Mereka tidak ekstrem dalam beragama. Wa aqwamahum hadiyan, yang lebih lurus petunjuknya. Wa ahsanahum hala, dan yang lebih baik keadaan mereka. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Mereka adalah sekelompok orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u fi atharihim. Maka kenali jasa-jasa mereka dan ikuti petunjuk mereka, fa innahum kanu alal hudal mustaqim, karena mereka di atas jalan yang lurus. Kemudian tadi ditambahkan ucapan Abdul Mas'ud, mengikuti jejak para sahabat itu wajib karena mereka yang lebih paham tentang tafsir Al-Qur'an. Kemudian dari ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dijalankan, diajarkan oleh para sahabat Rasul, jangan kalian lakukan. Pasti itu bid'ah, itu sesat. Karena laukana khairan la sabakuna ilaih. Seandainya ada sesuatu yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah dari bentuk-bentuk ibadah, para sahabat yang paling serius, yang paling antusias, yang paling pertama mendahului kita. Kemudian kita tambahkan dari ucapan para ulama ahlu sunnah yang lain tentang kewajiban mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, di awal kitab ini beliau mengatakan, Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasulullah sallallahu wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kita iktidak, mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Zur'a Ar-Razi pernah mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum. Bersabarlah kalian dalam berpegang teguh dengan sunnah. Berhentilah kemana para salafus saleh itu berhenti, para sahabat berhenti. Wa qul bima qalu, katakan apa yang mereka ucapkan dalam urusan agama ini. Wa kufa amakafuan, dan cegahlah dari apa yang mereka cegah. Wasluk sabila salafika saleh, dan ikutilah jejak para salafus saleh. Fa innahu wasi'aka ma wasi'ahum, maka mencukupimu apa yang mencukupi mereka. Dan yang terakhir ucapan Imam Malik, meskipun bukan yang paling akhir, Imam Malik mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslah awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia para sahabat Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama para sahabat Rasul di surga kelak. Ya, ini ada pertanyaan yang pertama, apakah ada pada zaman salafus saleh perdebatan tentang pembahasan bid'ah hasanah? Tidak ada. Para sahabat mereka paham betul tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Mana buktinya? Ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'an nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, kata beliau, meskipun dipandang baik oleh banyak manusia. Dan itu juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasul dan jangan mengada-ada, karena kalian sudah dicukupi. Dan ini juga yang dipahami oleh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah.
Beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat suatu bid'ah dan dia anggap itu bid'ah yang baik dalam urusan agama, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati ar-risalah. Ini yang disepakati oleh para as-salafus saleh, semua bid'ah dalam agama itu sesat sebagaimana kata Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya, setiap bid'ah itu sesat. Demikian juga dalam Sahih Muslim. Bahkan ditambahkan dalam Sahih Muslim, wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ada pertanyaan tadi tentang masalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau mau terperinci lagi, insya Allah minggu depan kita ada kajian hari Selasa di Perak sana membahas masalah ini, dan kita bahas tuntas insya Allah. Sudah 3 edisi ini, hari Selasa pada maghrib juga membahas masalah akidah dari sunnah tentang pemimpin kaum muslimin. Insya Allah minggu depan edisi keempat berkaitan dengan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, sekaligus membantah sebagian syubhat-syubhat yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Menurut ana berarti sesuai atau bahasa hatus kita yang mengikuti para sahabat Rasul akan diridhoi Allah. Ya, kita berharap, tapi kalau memastikan pasti kita diridhoi oleh Allah, kita nggak menjamin, nggak tahu. Kenapa demikian? Bisa jadi ada ketidakikhlasan dalam kita ittiba. Mungkin sekarang lagi tren lah istilahnya ittiba usalah, ikut-ikutan, nggak ikhlas, kurang ikhlas, kita nggak tahu. Kita hanya bisa berharap semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Namun kalau memastikan, ini sekali lagi hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bisa memastikan. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.